Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Sebelum jeda saya tadi memberikan sedikit cuplikan pertanyaan ke Mas Riza. Saya coba bandingkan dengan negara lain. Tapi konteks pertanyaan saya Mas Riri adalah soal betulkah ada rasa inferiority? Apa? Orang melihat bahwa film dari luar itu lebih bagus. Orang coba membandingkan itu. Atau Mas Riri punya cerita, wah sinias kita banyak prestasinya loh, film kita banyak prestasinya. Mungkin Mas Riri bagi orang yang nggak suka Google nih, nggak suka riset, tapi punya perspektif bahwa asumsi saja begitu. Mungkin Mas Riri bisa cerita. Ya, bagaimana prestasi saya rasa industri film kita? Kita mesti bersyukur bahwa negeri ini sekarang sudah jauh lebih terbuka. Ya mungkin lembaga sensor film yang hadir hari ini adalah contoh bahwa memang ada kenyataan bahwa negeri ini bisa lebih terbuka. Platform digital yang mengglobal pun hadir dan bisa diakses oleh warga kita, dan saya pikir kita punya banyak bukti ya. Misalnya kalau di platform digital seperti ini, itu data itu menjadi bagian penting. Yang dijual justru itu. Dan tidak bisa dikibuli lagi gitu ya, seperti dengan forum-forum riset pasar yang kita kenal 5-10 tahun yang lalu. Sekarang ini jelas yang paling banyak kliknya akan maju ke paling atas. Terlihat, dan kita gitu bisa melihat bahwa di antara banyak film-film yang tadi disebutkan Christian datang dari banyak negara lain, film Indonesia di beberapa platform digital itu juga cukup punya pengaruh yang kuat, banyak yang cukup populer gitu, dan berarti tingkat kualitasnya bisa dianggap cukup bersaing. Tentu saja memang masih ada banyak catatan, saya juga harus akui tadi seperti dikatakan Mas Romi, kenapa kita tidak banyak menjelajah ke wilayah misalnya kayak seperti film action. Mungkin ada struktur industri film kita yang belum sepenuhnya bisa mendukung lahirnya beragam macam film yang bisa bersaing dengan genre atau pendekatan-pendekatan seperti banyak film-film dari Korea, dari China, dari Jepang, atau bahkan dari negara-negara Eropa dan Amerika. Ya itu misalnya yang simpel saja bahwa standarisasi standar biaya produksi film di Indonesia memang belum bisa dibandingkan kayak apple to apple dengan beberapa negara-negara yang sudah lebih maju. Karena memang ada banyak hal yang memang masih harus kita perbaiki ya. Saya menarik misalnya selalu bicara soal Korea. Korea ini kan betul-betul agresif ya di dalam pengembangan industri hiburan atau industri budaya populer. Nah, lesson learned dari Korea, Mas? Saya pikir itu. Melihat film atau apapun produk budaya itu tidak dibikin seolah-olah ada yang harus berfungsi sebagai bagian dari kayak pembangunan kebudayaan atau pendidikan, tapi dilihatnya holistik. Ya iya, itu ada aspek itunya, pendidikan kebudayaan itu ada. Pencitraan bangsanya ada, tapi secara hiburan tetap harus kuat. Tidak bisa tuh dimasukkan ya saya ini film kebudayaan, nggak usah terlalu diharapkan menghibur lah. Nggak apa-apa kita ngantuk nontonnya, nggak bisa. Kalau di banyak negara tentu saja kita bisa belajar dari Hollywood sejak aspek itu diperhatikan betul tahun 30-an tidak ada upaya untuk memisah-misahkan antara aspek kebudayaan dengan industri. Film itu diajarkan ke pelakunya sebagai sebuah karya yang harus utuh sebagai aspek ekonomi maupun kebudayaan. Itu tidak pernah dipisahkan di pendidikan. Dan saya pikir strategi itu harus disadari sekarang. Kalau kita hanya mau melihat film, oh film itu ya ini kebudayaan, memperkenalkan siapa kita. Kita sering lupa bahwa dia tetap harus diarahkan pada penonton loh. Kalau dia tidak ditonton, dia tidak akan sustain sebagai sebuah karya kebudayaan, karena film itu berbeda. Kalau dikatakan film itu sangat luar biasa dan canggih, itulah yang membuat film luar biasa dan canggih. Kalau kita nonton penghargaan Oscar, kita melihat semua aspek film ada di situ. Sementara kita selalu ingin, ya ini film seni ya, jangan diganggu dengan pengen laku. Atau ini film komersial ya, jangan serius-serius. Jangan dikasih kompleks cerita yang justru secara berimbang semua aspek itu ada di satu film itu harus luar ada biasa, equilibrium yang dia pas, menghibur, gitu. dia punya pesan yang kuat tetap, dia mencerminkan keindonesiaan kita, tapi kita bisa nikmat menontonnya. Dan saya yakin itu bisa, karena ada film-film bagus yang laku di Indonesia. Apa itu Mas misalnya? Ya banyak sih, kalau kita lihat 10 film
10 film terlaris di Indonesia, beberapa diantaranya ada film yang bisa dianggap sangat serius kok gitu. Maksudnya sangat serius itu dalam artian punya pesan yang kuat. Tapi juga menghibur di saat yang bersamaan. Betul. Itu kalau genre apa tadi Mas Romi, action, apalagi dokumenter. Inikah hanya asumsi bahwa nggak semua orang juga kemudian punya selera dalam tanda petik dokumenter? Mas Rudi mungkin bisa cerita tuh. Ini pangsa pasarnya siapa? Ini jangan-jangan kemudian serius sekali orang kalau melihat dokumenter, atau mungkin punya aspek yang kami tidak pahami dari dokumenter. Dokumenter ya, tadi Mas Riri menyebutkan tentang sebuah bangsa yang sukses membangun industri entertainment-nya, salah satunya film Korea Selatan. Ya. Sehingga kita di gelombang Korea Selatan atau K-pop itu betul-betul Korean Wave itu betul-betul kita rasakan. Seperti Olga tadi sampaikan juga. Antara rendang, terus kemudian tadi disampaikan Mas Riri tentang bagaimana film budaya. Saya beberapa kali diundang di Busan International Film Festival, terus saya juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan ASEAN Documentary Network di Busan International Film Festival. Terus nama saya juga tercantum di Korean Film Council, ada datanya di situ juga. Saya pernah produksi juga dokumenter dengan filmmaker Korea Moon Jong Yoon dengan film Flood Boundaries, tapi nggak masuk ke Indonesia. Dari pengalaman itu saya membaca bahwa Korea itu bikin film budaya. Jadi kalau ada budaya, ekonomi, ditambah dengan apa yang pernah Pak Khalid Arifin dosen kami dulu pernah sampaikan, film tidak pernah lepas dari politik, ekonomi, dan budaya. Sebagai contoh gini Kak Fris, dalam film dokumenter ya yang kita pahami, program-program dokumenter film Korea itu kayak Rendezvous, terus kemudian beberapa yang lain itu sukses di OTT maupun di TV, terrestrial gitu. Kenapa? Itu kan yang pantas kita pelajari itu, sehingga kenapa kemarin kita mengadop cara mereka membuat program dengan ekspedisi kopi itu. Kalau tadi Olga cerita tentang rendang, ada apa dengan cinta, kedua menceritakan tentang sate kelatak dan warung jamu yang di depan Pakualaman, sehingga orang kemudian mengenal itu. Destinasi kuliner dan lain-lain. Di dokumenter ini kita sebenarnya punya peluang besar untuk mengeksplorasi itu. Kayak misalnya potensi kopi di Indonesia. Ketika saya di Korea, saya selalu mampir ke warung kopi. Saya selalu tanya sama baristanya, dari mana kopi ini datang? Saya ditunjukkan di gudangnya Sumatran Arabican Coffee. Terus kami ngobrol-ngobrol. Saya bawa kopi dari sini, terus saya sampaikan ke dia. Itu menjadi semacam dialog kopi gitu. Dan mereka mengenal kopi Indonesia dengan sangat baik gitu. Jepang dan Korea Selatan adalah importer kopi terbesar juga untuk Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang kopi, rendang, kuliner dan lain-lain, Indonesia sebenarnya memiliki itu. Yang bisa kita pelajari dari Korea adalah keponakan saya, sepulang saya dari Busan, di depan pagar menari Gangnam Style waktu itu. Saya tanya, kamu dari mana? Dari YouTube. Gitu. Ketika ponakan saya yang sekarang tinggal di Jogja, saya tanya, kamu kenal kimchi dari mana? Kenal kimchi dari film Korea. Dari film Korea, betul. Mobil favoritnya dia Hyundai. Terus kemudian dia bahkan kenal soju, minuman tteokbokki dan lain-lain. Bulgogi dan lain-lain. Ini kemudian punya dampak efek domino ke restoran, industri kreatif lainnya gitu ya. Dia pengen piknik ke Jeju Island gitu. Terus dia tahu Incheon, dia tahu setiap film Korea ada konflik antara generasi muda yang lebih terbuka dengan generasi tua yang puritan misalnya gitu. Dalam setiap dia mengenal Hyundai itu kenapa? Karena setiap kali film Korea saya lihat ketika nutup ada bagasi logo mobil Hyundai ini satu layar lebar gitu. Logo. Nah ternyata ketika saya bergaul dengan filmmaker Korea di Busan maupun di beberapa forum internasional, cerita mereka? Saya tanya sama mereka bagaimana Korea membangun industri filmnya, karena ternyata mereka membangun industri budaya dan budaya industri itu. Itu yang semestinya seperti yang tadi Mas Riri sampaikan di industri budaya dan budaya industri. Industri budaya. Itu dua hal, ekonomi dan sisi kreatifnya kemudian nggak bisa dilepaskan gitu ya, kayak kita memilih. Tadi Mas Riri cerita 95 film Korea masih sama kayak kita, pedang-pedangan yang masih klasik lah ya. Tapi setelah itu kebijakan pemerintah Korea dengan menterinya Lee Chang-dong ya Mas ya, membuat reformasi besar-besaran. Mereka belajar dari sebuah sistem industri seperti Prancis yang sustain, tidak melupakan estetik tapi sustain. Dan kemudian mereka mengadopnya di Korea Selatan. Mereka panggil sarjana-sarjana dari Prancis, dari Hollywood, dari mana untuk membangun film Korea. Memang
Berarti melibatkan akademisi juga dong Iya. ya? Dan mereka membiayai film dokumenter sangat baik. Oh, oke. Karena Bicara budget lagi ya? termasuk saya diundang ke Busan tahun 2014 dibiayai oleh IND, Asian apa, Network Documentary. Di Busan kita dibikinin forum, kita ibaratnya dikasih ruang untuk presentasi dan lain-lain. Nah itu yang menjadi harapan kita bahwa di dalam industri budaya dan budaya industri itu Industri yang budaya menarik. dan Itu yang kita bisa baca dari Korea. seharusnya mungkin bisa kita terapkan. Tapi kan ketika ada sebuah praktik baik di negara lain, ada hal lain kemudian tidak bisa serta-merta, ada faktor-faktor lain di dalam negeri yang juga kita harus perhatikan, Mas Riri ya. Tadi kita bilang kan, kita bisa belajar dari mereka-mereka yang punya industri baik, Hollywood, Bollywood, Korean Wave sekarang. Kenapa Mas Riri? Yang sebenarnya di masa 80-an kita sebenarnya sudah melakukan itu. 80-an? Iya. Kayak misalnya kalau kita ngelihat film si Unyil misalnya. Film-film Unyil misalnya. Ada ruang diversity yang dimunculkan di situ. Ya, ada pesan-pesan tapi setelah soal keberagaman ya. Keberagaman muncul di situ. Ada makanan, ada karakter-karakter yang berbeda dari berbagai macam ras. Ini saya mau tanya nanti ke Mbak Olga dan Mas Riri nih, Mas Riri betul, Mas Riri nih, kenapa seperti mungkin industri media yang itu yang mungkin sedikit saya pahami Mas Riri, tidak hanya berdiri sebagai entitas seni gitu ya, film ini sebagai seni, tapi juga ada sisi komersialnya misalnya. Apakah itu yang kemudian menjadi aspek yang lebih berat saat ini? Bagaimana kemudian berada di titik ideal? Dijawabnya setelah jeda, kami akan tanyakan kepada Mas Riri dan juga Mbak Olga usai jeda di Forum Christian.